Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Oktaviani Putri Cantika, NIM 2165022, akan mereview materi tentang kriptografi. Yang pertama, pengantar kriptografi. Message atau pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain plain text, atau teks jelas, clear text, bentuk atau rupa pesan, teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Pesan yang akan diterima itu ada dua. Yang pertama dikirim via pos, kurir, saluran telekomunikasi, dan lain-lain. Yang kedua disimpan di dalam media penyimpanan atau storage berupa disk, kaset, dan lain-lain. Gambarnya bisa kita lihat di sini. Yang kedua terminologi. Pengirim atau sender, pihak yang mengirim pesan. Penerima atau receiver, pihak yang menerima pesan. Pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Contohnya, pengirim sama dengan Alice, penerima Bob. Gambarnya seperti di slide. Ciphertext atau ciphertext, pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lain kriptograf atau kriptograf. Ciphertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text. Yang pertama plain text. Ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Kepiting yang baru menetas dari dalam pasir. Naluri mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan mereka. Ciphertextnya bisa kita lihat di dalam slide. Terminologi. Encrypt proses menyandingkan plain text menjadi ciphertext. Nama lain encrypt pairing. Deskripsi atau description, proses mengembalikan ciphertext menuju plain text semula. Nama lain declaring. Selanjutnya notasi matematis. Misalnya C ciphertext, P plain text. Fungsi enkripsi E memetakan P ke C. E dalam kurung P sama dengan C. Fungsi deskripsi D memetakan C ke P. D sama dalam kurung C sama dengan P. Fungsi enkripsi dan deskripsi harus memenuhi sifat. D dalam kurung E dalam kurung P sama dengan P. Selanjutnya kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Yaitu hidden atau secret dan writing. Artinya secret writing. Definisi lama yaitu kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandingkan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Kalau definisi baru yaitu kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan atau message. Year 1996. Art and science to keep message secure. Algoritma kriptografi atau cipher adalah aturan untuk encrypting dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi pesan. Selanjutnya encoding versus decoding. Encoding yaitu transformasi dari plain text menjadi kode. Sedangkan decoding transformasi kebalikan dari kode plain text. Buku kode atau codebook. Dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode. Buku kode terdiri dari tabel lookup atau lookup table untuk encoding dan decoding kode breaker. Orang yang memecahkan kode untuk memenuhi plain text. Gambarnya ada di slide. Selanjutnya terminologi kunci atau key. Kunci parameter yang digunakan untuk transformasi encrypting dan deciphering. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritma, maka algoritma kriptografi dinamakan algoritma rekursiv. Algoritma rekursiv tidak cocok lagi saat ini. Kriptografi modern mengatakan masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci bersifat rahasia atau secret, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia atau public.
Algoritmanya ada di slide. Enkripsi dan deskripsi dengan kunci enkripsi EK dalam kurung P sama dengan C. Harus dipenuhi DK dalam kurung EK dalam kurung P sama dengan P. Deskripsi DK dalam kurung C sama dengan P. Kriptologi, yaitu studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Persamaan kriptografer dan kriptotalis. Keduanya sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plaintext. Perbedaan kriptografer dan kriptanalis, yaitu kriptografer bekerja atas legitimasi pengirim atau penerima pesan. Kriptanalis bekerja untuk legitimasi pengirim atau menerima pesan. Selanjutnya, sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 4.000 tahun yang lalu menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan. Gambarnya ada di slide. Selanjutnya, sejarah kriptografi. Yang pertama, Perang Dunia Kedua, pemerintahan Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Enigma chipper berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Kriptografi kunci simetri. Simetri key kriptografi, kunci enkripsi sama dengan kunci deskripsi. Istilah lain, kunci simetri, kunci privat, kunci rahasia, atau secret key. Algoritma kriptografi disebut algoritma simetri. Istilah lain, algoritma konvensional. Contoh algoritma simetris, DES atau Data Encryption Standard, Rigendale, Blowfish, IDA, Ghost, Serpent, RC2, RC4, RC5, dan lain sebagainya. Dan terakhir, kriptografi kunci asimetri. Asimetri key kriptografi, kunci enkripsi, kunci deskripsi. Nama lain kriptografi kunci publik, karena kunci enkripsi bersifat publik, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.